Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semangat. Semangat. Semangat pagi. Salam dan bahagia. Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdiskusi modul 2.3 coaching. Kasus pertama yang menjadi coach adalah Ibu Agustin. Yang menjadi coachee adalah Ibu Wulan. Yang menjadi pengamat Ibu Tiwi. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih Bu Tiwi atas waktu yang diberikan. Untuk kesempatan kali ini kami akan membawakan diskusi tentang kasus 1. Jadi saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMPN 1 Papar, Kabupaten Kediri. Salah seorang murid saya memiliki permasalahan tentang kurang percaya diri. Jadi ceritanya seperti ini. Saya punya seorang murid yang memiliki bakat, minat, dan kemampuan di bidang bahasa Inggris, utamanya pada pidato bahasa Inggris. Pada suatu kesempatan ada lomba tingkat kabupaten, yaitu lomba pidato bahasa Inggris. Nah, saya memilih anak tersebut yang bernama Rina untuk mengikuti lomba. Nah, pada suatu hari, pada saat jam istirahat, saya memanggil Rina untuk datang ke kantor menemui saya. Saya ajak untuk berbincang-bincang tentang perlombaan tersebut. Jadi kemudian Rina datang menemui saya di kantor. Berikut adalah cerita selengkapnya. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam Bu Agustin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu Agustin. Alhamdulillah. Rina, kamu kira-kira bisa menebak enggak kenapa kok dipanggil Bu Agustin ke sini? Iya, saya kenapa kok dipanggil ya Bu Agustin? Apa saya punya kesalahan? Oh, tidak ada. Jadi dipanggil itu bukan terus berarti punya kesalahan gitu ya. Rina saya panggil di sini untuk membicarakan tentang lomba. Jadi lomba pidato bahasa Inggris. Rina kan suka berpidato. Rina punya bakat di bidang bahasa Inggris, namanya pidato bahasa Inggris. Beberapa kali praktek di kelas, Rina selalu mendapatkan nilai yang paling bagus untuk pidato bahasa Inggris. Jadi Bu Agustin menunjuk Rina untuk mewakili sekolah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kira-kira bagaimana pendapat Rina tentang itu? Maaf Bu, jangan saya Bu. Saya kan kurang lancar dalam bahasa Inggris Bu. Saya kurang pede Bu kalau maju di depan Bu. Kamu merasa kurang pede? Iya Bu. Kira-kira apa ya yang membuat kamu merasa kurang pede itu? Saya itu orangnya belum pernah ikut lomba Bu. Jadi saya kan ya takut nanti kalau sudah naik ke atas panggung, saya sudah berbicara, terus saya gemetaran, terus saya nanti demam panggung, kan mengecewakan sekolah Bu. Bagaimana Bu? Ya, saya paham. Pasti semua yang belum pernah ikut, baru pertama kali pasti merasa takut ya, pasti merasa ragu. Tapi saya yakin
Rina pasti bisa. Rina pasti bisa kok. Ya. Dengan apa? Dengan melalui latihan-latihan yang rutin. Melalui latihan-latihan rutin semuanya bisa dipelajari. Terus eh, nanti kan juga ada bimbingan dari Bapak Ibu guru sebagai pembimbing kamu. Ya, kira-kira eh, ada hal lain, Rin, yang ingin kamu sampaikan? Kenapa kok kamu merasa kurang percaya diri tadi, gemetaran dan sebagainya itu gimana? Ya, saya itu tadi Bu, saya kurang nyaman Bu. Saya tidak nyaman pokoknya kalau nanti tampil ke depan itu saya tidak nyaman Bu. Terus kira-kira yang membuat tidak nyaman itu apa? Ya itu Ceritakan Bu, pada ibu, ya. ya itu Bu, saya takut nanti ya kalau saya sudah ikut lomba karena saya tidak siap, otomatis saya kan ya mengecewakan sekolah Bu. Gitu ya. Kalau itu kendala yang kamu rasakan, ya, kamu berarti kan merasa kurang percaya diri, sepertinya ya. Dari cerita Iya, kamu merasa kurang percaya diri. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa kurang percaya diri kamu itu? oh iya apa ya Bu ya? Oh iya saya ingat Bu, Bu Agustin dulu pernah memberikan teknik stop ya Bu di kelas untuk membangkitkan fokus dalam belajar. Nah, mungkin ini bisa ya uh, untuk menjadikan solusi untuk saya bisa pede. Mungkin begitu ya Pak Agustin. Nanti saya akan mencoba teknik stop yang sudah diajarkan Pak Agustin biar saya lebih tenang, rileks dan bisa fokus dalam belajar. Nanti saya Ya, berusaha latihan. ya saya rasa itu bagus ya. Teknik stop itu memang bagus. Makanya kemarin anak-anak di kelas saya ajari tentang teknik stop karena itu bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi bisa memperbaiki konsentrasi kamu dalam belajar ya. Kemudian juga bisa membuat diri kita tenang seperti itu. Jadi bagus itu solusi yang kamu uh, pikirkan itu sudah sangat bagus dan bisa kamu lakukan saya rasa dan itu akan bisa membantu kamu supaya kamu bisa lebih percaya diri terutama dalam berdiri atau berhadapan dengan orang banyak. Kira-kira seperti itu, Rina. Oh iya, ya siap Bu. Kalau begitu saya akan mencoba. Saya mau mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Saya akan belajar lebih giat untuk semakin lancar dalam berbahasa Inggris. Begitu Bu Oh, Agustin. bagus kalau begitu. Alhamdulillah. Berarti dari sini kesimpulannya saya bisa apa? Bisa mengatakan kalau kamu bersedia ya Ya, saya untuk bersedia Bu Agustin. Ya, dia mewakili sekolah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. ya, saya bersedia dan saya berusaha akan belajar dengan sungguh-sungguh biar nanti SMP kita bisa juara di tingkat kabupaten. Amin. Saya yakin kamu pasti bisa. Dengan usaha, dengan latihan, kerja keras, semua pasti bisa diraih. Ya, terima Itu kasih Bu menurut saya. Agustin. Ya, terima Ya. kasih doanya. Terima kasih kamu sudah bersedia. Terima kasih sudah mau berbagi pada Ibu ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk mempersiapkan diri. Nanti saya juga akan menyiapkan apa-apa yang harus eh, kita pakai untuk tampil di pidato bahasa Inggris nanti. Terima kasih ya Rina. Ya, terima kasih Bu Agustin. Saya kembali ke kelas ya. Ya, silakan. Demikian hasil dari diskusi yang kami lakukan. Semoga dengan diskusi ini bisa bermanfaat bagi Rina terutama ya.
agar Rina bisa meningkatkan rasa percaya diri pada dirinya sehingga bakat-bakat yang dia miliki itu bisa dieksplor, bisa dikembangkan dan bisa bermanfaat bagi Rina ke depannya. Demikian Bu Tiwi, diskusi yang kita lakukan pada kali ini. Monggo sekarang saya serahkan kepada Bu Tiwi sebagai pengamat. Terima kasih Ibu Agustin dan Ibu Sulistyo. Baik, pada kesempatan yang diberikan setelah saya melihat jalannya coaching dari Ibu Agustin sebagai coach dan Ibu Sulistyo sebagai coachee, itu saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, itu tujuan. Tujuan yang disampaikan oleh coach itu sudah dapat mendorong coachee untuk mencapai tujuan secara mandiri. Hasil catatan yang kedua itu identifikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu bisa membuat coachee mampu mengeksplorasi bagi coachee dan merespon secara lancar kalimat-kalimat yang sopan dan santun. Catatan yang ketiga, dari segi rencana aksi, itu memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pengambilan keputusan komitmen yang mandiri. Bisa jawaban-jawaban yang spesifik. Catatan berikutnya adalah tentang tanggung jawab. Bahwasannya coachee di sini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, mengambil komitmen yang diutarakan dengan jelas. Hal-hal tersebut bisa dicapai dengan hasil yang diharapkan, yaitu bersedia untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Kemudian sangat baik sekali antara coachee dan sudah ada aspek tirta. Semuanya sudah terpenuhi. Sangat baik sekali pada kasus pertama. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Bagaimana? Masih semangat Ibu? Ya, semangat. Baik Ibu yang terhormat, yang sangat kami banggakan. Kasus kedua, Tiwi sebagai coach, Agustin sebagai coachee, Ibu Sulistyo sebagai pengamat. Kasus 2, didapati seorang murid yang merasa dia itu dalam pembelajaran di kelas merasa tidak nyaman dengan adanya perlakuan yang didapatnya selama dia tidak mengikuti les oleh guru mata pelajaran tertentu. Murid tersebut merasa dirinya disindir karena tidak ikut les. Dan juga merasa bahwa nilainya itu tidak adil. Bagaimana cara coach menanggapi permasalahan coaching? Pada kasus 2 ini, saya sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 1 Papar, Kabupaten Kediri, ketika istirahat jam pertama, seorang murid mendatangi saya untuk ingin bercerita permasalahan yang dihadapi. Ketika itu saya berada di area litung. Saya sedang mengamati hasil karya putra-putri didik kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Agustin.
Ya, bisa. Dengan senang hati. Apa yang bisa Ibu bantu? Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman di kelas, terutama pada waktu pelajaran tertentu, karena saya merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru kelas. Apa yang bisa Ibu bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Lalu, tujuan akhir apa yang ingin kita capai? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Terus, ada lagi yang lain? Saya juga ingin diperlakukan secara adil, sama seperti teman-teman saya diperlakukan. Coba ceritakan dulu apa yang kamu rasakan selama pembelajaran di kelas. Begini Bu, akhir-akhir ini sebagian besar teman sekelas saya mengikuti les privat yang diadakan oleh salah seorang guru. Kebetulan saya tidak ikut les tersebut. Jadi saya merasa dengan tidak mengikuti les tersebut, saya merasa tidak nyaman karena saya sering disindir di dalam kelas, Bu. Ada lagi yang Agustin rasakan selain perasaan tidak nyaman? Selain tidak nyaman karena disindir, saya juga merasakan ketidakadilan karena saya merasa bahwa guru tersebut tidak adil dalam memberikan nilai kepada saya. Karena sebelum teman-teman mengikuti les, nilai mereka berada jauh di bawah saya. Tetapi sekarang ketika sudah mengikuti les, meskipun menurut saya jawaban saya benar, tapi nilai saya berada di bawah teman-teman saya yang ikut les, Bu. Artinya, Agustin memiliki dua masalah. Pertama tadi, ketidaknyamanan perlakuan karena merasa disindir. Kemudian permasalahan yang kedua, ketidakadilan penilaian, merasa tidak adil. Begitu. Terus kemudian mari kita kaji satu persatu, Agustin. Iya Bu, untuk masalah yang pertama ya Bu ya, begini, ketika teman-teman, jadi ada beberapa kasus ya Bu ya, ketika teman-teman saya bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut, akan mengatakan seperti ini, ya ini loh hasil les, kalau ikut les pasti bisa menjawab pertanyaan dengan benar, seperti itu Bu, yang dikatakan oleh guru tersebut, sehingga saya merasa tersindir karena saya kan tidak ikut les Bu. Selain ucapan tersebut, apa ada ucapan yang lain yang disampaikan oleh guru? Tidak ada Bu, hanya itu saja. Apa yang sudah kamu lakukan, Agustin? Saya berusaha bertanya kepada teman-teman saya yang lain yang kebetulan juga tidak ikut les Bu. Apakah kamu juga merasa tidak nyaman? Apa kamu juga merasa tersindir dengan apa yang dikatakan oleh guru tersebut? Seperti itu. Tetapi teman-teman saya bilang tidak. Mereka merasa bahwa itu biasa saja, gitu Bu. Apa mungkin itu hanya perasaan saya saja ya Bu ya? Apa mungkin karena saya merasa sensitif atau gimana Bu ya? Iya. Berarti Agustin itu sudah berusaha apa lagi selain bertanya ke teman-teman tadi? Tidak ada Bu, hanya itu aja. Apakah kamu sudah bertanya langsung kepada ibu guru perihal ketidaknyamanan? Belum Bu, saya takut Bu. Kenapa Agustin takut terhadap ibu tersebut? Apakah beliau galak? Sebetulnya tidak galak, bahkan sebetulnya cenderung baik Bu. Mungkin
hanya saya saja yang sensitif gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira saya harus bagaimana ya Bu? Kalau menurut Ibu sebaiknya untuk menjawab ketidaknyamanan Agustin bertanya. Bertanya. Baik Bu, berarti saya akan mencoba untuk konfirmasi ya Bu, bertanya kepada guru yang saya maksud tersebut tentang perkataannya tersebut, apakah memang dimaksudkan seperti apa begitu. Mungkin hanya saya saja yang terlalu merasa mungkin ya Bu ya. Ya. Kemudian ketidakadilan yang dirasakan oleh Agustin. Ya, untuk ketidakadilan tadi masalah nilai Bu. Jadi saya merasa bahwa nilai saya harusnya dapat nilai baik di atas teman-teman saya, kan tetapi kenyataannya nilai saya berada di bawah dari teman-teman saya yang ikut les, padahal sebelumnya kan nilai saya selalu yang terbaik. Jadi itu merupakan perasaan Agustin yang muncul ketidakadilan tersebut. Kemudian langkah apa yang kamu ambil? Saya belum mengambil langkah apa-apa karena saya itu hanya dugaan saya gitu ya Bu ya. Dugaan saya saja, jadi belum terbukti sebetulnya Bu. Saya hanya menduga-duga saja. Saya hanya berpikir apakah mungkin karena saya tidak ikut les seperti itu. Apakah sudah pernah didiskusikan terhadap ibu guru tersebut? Apakah Belum. sudah konfirmasi benar atau bagaimana begitu sampai kamu kok mendapati ketidakadilan nilai yang kecil tadi? Belum Bu, saya takut itu tadi Bu. Ya. Jadi Ibu baiklah bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh Agustin perihal ketidaknyamanan karena sindiran dari salah satu guru tertentu, kemudian dan merasa ketidakadilan adanya penilaian karena tidak ikut les pada guru mata pelajaran tertentu. Kemudian apa peluang solusi untuk mengatasi permasalahan itu? Saya rasa saya akan mencoba menemui guru tersebut, Bu. Saya ingin berbicara secara langsung, saya ingin menanyakan apakah semua yang ketidaknyamanan dan ketidakadilan yang saya rasakan itu hanya perasaan saya saja ataukah tidak seperti itu ya Bu. Konfirmasi lah Bu. Saya rasa solusinya seperti itu yang akan saya ambil. Iya, tepat sekali Agustin. Kira-kira apa yang kamu sampaikan? Ya, saya ingin menanyakan saja Bu, apakah perasaan saya, apakah hanya semua ketidaknyamanan dan ketidakadilan itu hanya perasaan saya saja seperti itu. Itu aja Bu yang ingin saya konfirmasi nanti. Iya. Artinya di sini bahwasanya permasalahan dari perasaan ketidaknyamanan dan dari perasaan ketidakadilan akan menerima nilai bagi anak yang tidak mengikuti les privat itu sudah dapat kita ambil solusi ya Agustin. Iya Bu, terima kasih atas saran dan diskusi yang kita lakukan sangat membantu saya untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Tiwi. Sama-sama Agustin. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, kasus 2 telah kita diskusikan bersama. Pada kesempatan ini silakan untuk dibacakan hasil pengamatan kepada Ibu Sulistyo. Ya, terima kasih Bu Tiwi dan Bu Agustin. Setelah saya melihat jalannya coaching pada kasus 2 ini, saya telah mencatat beberapa hal. Yang pertama tentang tujuan. Tujuan yang disampaikan Bu Tiwi sebagai coach sudah dapat mendorong coach di sini untuk mencapai tujuannya secara mandiri.
Catatan yang kedua tentang identifikasi di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Tiwi sebagai coach sudah bisa membuat coach mampu mengeksplorasi bagi coach untuk memberikan respon dengan lancar dan kalimat-kalimatnya sudah sopan dan santun untuk merasakan kenyamanan dari coach itu tadi. Catatan yang ketiga yaitu dari segi rencana aksi, coach sudah memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan sehingga pengambilan keputusannya bisa diambil secara mandiri. Coach sudah bisa membawa coach kepada jawaban-jawaban yang lebih spesifik. Catatan yang keempat, dari segi tanggung jawab. Di sini dari aksi coach tersebut, coach bisa menyelesaikan masalah sendiri dengan mengambil komitmen yang dituntun dengan jelas oleh coach tadi. Hal-hal tersebut bisa dicapai dengan tuntunan dari coach. Di sini telah melaksanakan aspek tirta dengan terpenuhinya aspek tirta tersebut. Kasus 2 ini sudah sangat baik dalam penyelesaian permasalahannya. Terima kasih, itu hal-hal yang sudah saya catat sebagai pengamat. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih Ibu Sulistyo selaku pengamat telah memaparkan hasil pengamatan catatan-catatannya. Terima kasih untuk Coach Tiwi, untuk Coach Ibu Agustin, dan untuk pengamat Ibu Sulistyo pada kasus 2. Baik Ibu yang berbahagia, kasih senyumnya untuk kita, Bunda. Siap. Berikut ini kasus ketiga. Kasus ketiga pada modul 2.3 coaching kita diskusi pada hari ini. Yang menjadi coach adalah Ibu Sulistyo. Yang menjadi coachee adalah Ibu Tiwi. Berikut yang menjadi pengamat Ibu Agustin. Silakan Ibu Coach Ibu Sulistyo Wulandari untuk memaparkan kasus ketiga pada kegiatan pembelajaran kita coaching. Ya, terima kasih Bu Tiwi. Kita lanjutkan pada kasus 3 ya. Di kasus 3 ini ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini saya sebagai coach, saya bertanya pada Bu Tiwi sebagai coach, rekan guru saya. Bu Tiwi, saya perhatikan kok melamun saja dari tadi ya. Ada apa? Saya sedang ada masalah, Bu. Pantas saya perhatikan dari tadi Bu Tiwi terlihat murung. Mungkin Ibu bisa cerita ke saya apa masalahnya?
Bagaimana ya, Bu? Begini, Bu. Kemarin waktu saya mengajar di kelas, ada supervisi dari Bapak pengawas. Bapak pengawas memeriksa perangkat pembelajaran dan lainnya. Oh, begitu ya Bu Tiwi. Bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi ya Bu? Apa yang mengganggu Bu Tiwi? Bapak pengawas menanyakan soal buku teks, Bu. Saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya. Saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum. Saya dilaporkan ke Ibu KS. Oh, begitu permasalahannya. Jadi, Ibu merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya? Saya bisa mengerti perasaan Ibu. Iya, Bu. Jika hanya menggunakan buku teks, siswa cepat bosan. Sumber informasinya kalau dari buku terbatas, Bu. Ya, saya setuju dengan Bu Tiwi. Kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Kira-kira apa ya yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini ya, Bu? Saya ingin merasa lebih lega setelah mengeluarkan masalah saya. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Pada waktu supervisi, apa Bu Tiwi sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada Bapak pengawas begitu, Bu? Sudah, Bu. Tapi Bapak pengawas malah sepertinya tidak terima. Beliau terlihat tersinggung dan lapor Ibu KS begitu. Kira-kira kenapa ya pengawasnya tersinggung? Kan tidak masalah ya itu ya. Sewaktu ditegur tadi loh, Bu. Saya memang agak ngotot, Bu. Karena saya merasa tidak bersalah. Jadi nada bicara saya agak tinggi. Mungkin itu juga yang membuat pengawas tersinggung dan melaporkan saya. Jadi saya itu berkalimat, saya tidak bawa buku, Pak. Begitu, nada saya agak tinggi, Ibu. Oh, begitu. Memang gaya mengajar Bu Tiwi yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi, Bu. Berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung tadi, mungkin seperti yang Ibu Tiwi sampaikan tadi, terjadi miscommunication, ya. Karena Ibu menjelaskan dengan nada tinggi, itu mungkin yang membuat Bapak pengawas tersinggung itu tadi ya. Menurut Ibu, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawas akan memberikan respon yang berbeda pastinya ya? Saya ada berpikir demikian, Bu. Ya. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Ibu lakukan ya untuk memperbaiki hal itu, Bu? Begini, Ibu. Saya sudah mencoba menghubungi Bapak pengawas melalui telepon dan WA.
tapi beliau belum ada respon sampai sekarang. Oh, berarti Bu Tiwi sudah mencoba menghubungi Bapak Pengawas ya. Selain itu, apalagi yang sudah Bu Tiwi lakukan? Saya terpikir menemui Ibu KS dan menjelaskan persoalannya, Bu. Ya, saya rasa itu bagus sekali, Bu. Patut dicoba. Kira-kira apa ya yang akan Ibu KS jelaskan kepada Bu Tiwi nanti mungkin menjadi solusi terbaik ya. Saya di sini ya, Bu, akan menjelaskan secara detail duduk permasalahannya. Kemudian saya akan meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik, tidak bernada tinggi, suara tinggi, tidak ngotot. Itu saya akan santun kepada beliau sehingga lawan bicara saya bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan, karena saya kan ingin mengajar tanpa membawa buku teks, tetapi saya tidak akan keluar dari kurikulum. Saya juga akan meminta pada Ibu Kepala Sekolah untuk mempertemukan saya dengan Bapak Pengawas, Bu, agar saya bisa meminta maaf secara langsung dan memperbaiki hubungan kerja kami. Saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya agar pesan yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan tidak menjadi miscommunication bagi saya, bagi Bapak Pengawas, bagi Ibu Kepala Sekolah saya, Bu. Wah, itu bagus sekali, Bu. Inisiatif dari Bu Tiwi untuk menjelaskan ulang kepada Ibu KS dan meminta KS untuk mempertemukan dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja. Selanjutnya, apa ya yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Bagaimana? Saya akan memberi waktu sampai semua tenang dulu, Bu, karena tidak baik juga kan memaksa mengadakan komunikasi dari satu pihak lain yang masih emosi, Bu. Saya akan meminta orang lain juga yang sekiranya bisa membantu saya untuk menjadi penengah dan membantu penyelesaian masalah ini, Bu. Wah, itu saya pikir itu langkah yang sangat baik. Selamat karena Bu Tiwi telah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ibu akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi solusi apa ya, Bu? Tentu, Bu. Sesegera akan saya laksanakan. Karena agar ketidaknyamanan saya itu tidak terus pada kondisi ini, Bu. Ada yang masih bisa saya bantu, Bu Tiwi? Untuk sementara sudah, Bu Wulan. Saya merasa lebih tenang sekarang, lega hatinya. Terima kasih karena sudah membantu saya menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi, Bu. Ya, kalau begitu alhamdulillah ya Bu Tiwi. Sama-sama kita akan
menghadapi masalah Bu Tiwi dengan tenang, nanti solusinya pasti akan terlaksana dengan baik. Begitu Bu Tiwi. Selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Bu. ya alhamdulillah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pengamat tentang coaching kasus 3 ini. Silakan Bu Agustin. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya, bagus sekali diskusi yang telah dilakukan pada kasus 3 ini. Jadi pada bagian pembuka, coach telah mengajukan pertanyaan mengenai tujuan sesi coaching yang memperjelas arah proses coaching ini berlangsung. Kemudian untuk identifikasi, pertanyaan coach sudah mengarah pada identifikasi dari potensi yang dimiliki oleh coach, yaitu memiliki inisiatif niat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Coach juga telah memberikan umpan balik yang tepat mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian rencana aksi yang dilakukan sudah bagus sekali, ada pertanyaan terbuka yang disampaikan coach, itu bisa mengarahkan coach pada rencana aksi yang akan dilaksanakan agar masalahnya bisa terselesaikan. Kemudian coach juga sudah bagus sekali memberikan umpan balik berupa penguatan atas rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Selanjutnya, pemenuhan tanggung jawab. Coach mampu mengarahkan coach untuk membuat komitmen untuk melakukan perubahan dalam memperbaiki keadaan yang dihadapi dengan segera. Jadi supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti itu dan bisa mengembalikan kinerja coach seperti semula lagi, sehingga semuanya bisa kembali seperti semula sebelum ada masalah. Jadi dari pengamatan yang saya lakukan mulai dari awal sampai akhir tadi, langkah-langkah dalam model Tirta untuk penyelesaian masalah yang dihadapi itu sudah terpenuhi semua dan sudah terlaksana dengan sangat baik. Demikian hasil pengamatan yang saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas semuanya. Monggo, silahkan Bu Tiwi untuk menutup mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Sulistya Wulandari, Ibu Agustin, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita dapati pembelajaran coaching dengan pembahasan diskusi kasus-kasus yang ada. Mulai dari kasus 1 diutarakannya adanya kasus, kemudian adanya coach dan coach itu bisa menemukan solusi dan kita bisa memaparkan dengan aspek Tirta hasil dari pengamatan kita pada diskusi yang sangat baik ini. Semoga ilmu baru coaching pada pembelajaran modul 2.3 program pendidikan guru penggerak bagi kita calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kediri dapat menambah wawasan bagi kita tentang pentingnya kita pembelajaran coaching. Demikian ibu-ibu diskusi yang kita lakukan pada malam ini. Semoga kita semua selalu sehat, Ibu, selalu bahagia. Saya akhiri diskusi pada kesempatan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih Ibu-ibu. Sama-sama, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat. Semangat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.